Santapan Harian Minggu 5 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa kami ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami tenang. Inilah permohonan dan doa kami. Amin. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sahabat Santapan Harian, menjadi orang percaya atau orang Kristen adalah satu hal, tetapi hidup sebagai orang percaya atau memiliki kehidupan Kristen yang sejati adalah hal yang lain. Status menjadi orang Kristen seharusnya diikuti dengan gaya hidup Kristen. Baru saja Petrus mendapat pujian dan kepercayaan dari Yesus sebagai calon pemimpin gereja. Tetapi segera Yesus menghardiknya dengan perkataan, "Enyahlah iblis." Dalam pemberitahuan Yesus akan penderitaan yang harus dihadapinya sebagai jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, Petrus meresponnya secara keliru. Apa yang dilakukan Petrus itu adalah pekerjaan iblis yang menghalangi misi penyelamatan yang sedang dikerjakan Yesus. Lalu Yesus mengajarkan arti menjadi murid, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia.
Menjadi murid Yesus menuntut sebuah penyerahan diri sepenuhnya, penyangkalan diri seutuhnya yang di dalamnya ada pengorbanan. Dan ini sama artinya dengan menyerahkan nyawa. Karena itu kehidupan menjadi seorang murid Yesus adalah sebuah kehidupan yang baru. Petrus sudah mengaku dan percaya kepada Yesus, tetapi dia belum menyesuaikan pikirannya dengan pikiran Allah. Pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Allah itulah yang dengan tegas dihardik oleh Yesus. Menjadi orang percaya bukan hanya sebuah status. Menjadi orang percaya artinya mempertuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam hal ini, Paulus dengan jelas menerangkan di surat Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan seorang murid harus semakin tercermin dalam kehidupan kita. Jadi, semakin hari kita harus semakin mematikan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Selain itu, kita belajar untuk mematikan dosa yang kerap kita lakukan agar seluruh lingkup kehidupan kita semakin menunjukkan hidup sebagai pengikut Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau telah mengajarkan bagaimana kami menjadi murid-murid-Mu yang tangguh, yaitu dengan cara menyangkal diri, memikul salib, serta membebaskan kelekatan kepada harta duniawi. Biarkanlah ketiga syarat ini tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami, agar kami pantas mengikuti-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.